ini dengan baik sampai nanti insya Allah kita akan berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah. Dan semoga kita yang hadir pada tempat ini termasuk di antara orang-orang yang Allah istiqomahkan untuk bisa menjadi hamba umatnya Rasulullah yang baik, sehingga nanti kita bersama-sama bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah, gimana kabarnya? Masih sehat? Sehat ya? Ya. Mbak-mbak sehat, mbak-mbak? Sehat? Sehat jobo jero apa sehat jobo tok ini? Jobo tok. Hati-hatinya ada yang tidak sehat ya. Ya, maka kita bersyukur kita masih bisa bermajelis lagi yang insya Allah malam hari ini kita mengkaji terusan daripada pembahasan kita di 2 bulan yang lalu. Di pertemuan pertama itu seingat saya di bulan November ya, di bulan November dengan judul Merawat Kepatuhan. Kemudian di bulan Desember kemarin kita membahas tema Jalanlah yang jauh, jangan lupakan Allah. Pada hari ini merupakan tema yang bisa menjadi salah satu upaya kita untuk menyempurnakan seluruh tema yang sudah kita bahas. Yaitu kalau poin yang pertama atau tema yang pertama dan tema yang kedua ini bisa kita kuasai, maka kita masih perlu menambah satu tema lagi yang untuk menjadikan diri kita semakin komplit. Ya, maka tema pada hari ini kita beri judul Menikmati Perjalanan. Nah, maka kita sebagai seorang hambanya Allah atau sebagai seorang mukmin yang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi maha yang bisa menetapkan seluruh takdir yang Allah berikan kepada kita, maka kita hanya bisa mengusahakan setiap perjalanan yang kita lalui ini harus perjalanan yang baik, perjalanan yang mulus, perjalanan yang tidak ada maksiat di dalamnya. Ya. Maka sebuah perjalanan hidup itu pasti kan ada kadang enak, kadang tidak enak. Tapi seringnya enak atau tidak enak? Tidak enak. Kenapa Mas Fahmi? Iya yang jelasin. Ya kan dunia ke butuh suatu soalnya ya kan. Oh ya. Kan iki akeh rapenake. Oke, nah itu betul. Dunia ini bukan surga, yang mana surga itu tempat bersenang-senang, tempat kembali yang tidak ada kesengsaraan di dalamnya. Maka saya sepakat sama Mas Fahmi. Kalau kita hidup di dunia ini banyak sekali masalah, ya memang kita masih di dunia, kan gitu. Ya. Tapi yang bisa kita ambil daripada ini semua apa? Ketika perjalanan kehidupan kita itu masih kita dapati ketidaksenangan, kesengsaraan, tapi kita harus ingat teman-teman, seluruh apa yang Allah berikan kepada kita itu aslinya baik. Ya. Maka kita diminta oleh Rasulullah, kita diminta oleh Allah untuk bisa menikmati perjalanan ini, karena seluruh takdir yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman itu semuanya baik. Dalilnya apa? Rasulullah menjelaskan di dalam salah satu hadis, Ajibtu lil mu'min, ya kata Nabi, aku sungguh takjub, sungguh heran atau sungguh bangga terhadap perkaranya orang yang beriman. Kenapa? Ya, innallaha la yaqda lil mu'min qada'an illa kana khairal lahu. Ini prinsipnya. Rasulullah mengatakan, kenapa kok Rasul takjub kepada perkara orang beriman? Karena sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan takdir kepada seseorang yang beriman illa kana khairal lahu, kecuali takdir yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu pasti baik baginya. Jadi kita harus mengimani ini. Berarti setiap langkah kita yang kita anggap tidak baik itu menurut Allah pasti baik. Tapi kenapa kok kita seringkali mengatakan takdirku lagi elek? Ya, contoh misal
kita melakukan sebuah perjalanan, di tengah perjalanan bannya bocor, di tengah perjalanan mungkin kalau motor masih ada businya, itu businya kotor akhirnya berebet gitu. Contoh kan Supra bapak nih gue, ya Supra bapak nih starter kan kadang kan gitu. Itu merupakan salah satu di antara takdir yang kita anggap tidak enak. Tapi kita sadar atau tidak, ternyata banyak sekali takdir yang kita anggap tidak enak itu justru menjadi takdir yang paling pas untuk kita. Ya. Sebagai contoh yang paling konkret ya, yang kita relate dengannya, itu ketika Allah memberikan kepada kita itu rasa sakit. Teman-teman, kalau saya tanya, rasa sakit yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan, atau contoh katakan kita punya mah, ada yang punya sakit mah di sini? Ada? Ada yang punya sakit asma? Oh, Bayu ngacung terus sih kok. Ya, sabar tenang berarti ya. Ada yang sakit hati hari ini? Ulah ngacung Mbak Bayu kayak. Ya, nah, kita kan nggak mungkin kita sebagai seorang beriman tuh tidak pernah sakit, itu mustahil dan nggak mungkin kita nggak pernah sakit. Setuju nggak? Ya. Kita itu seringkali menganggap sakit yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sebuah takdir yang buruk. Tapi padahal, ya kata Rasulullah itu, idza batalallahu mu'minan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menguji seorang yang beriman, bibalain fi jasadihi, dengan ujian rasa sakit yang dirasakan oleh jasadnya. Kan ujian saking Allah itu kan macam-macam ya. Ada yang ujian harta, ada yang ujian apa lagi? Pasangan, kalau sudah punya pasangan, ada ujian anak yang sudah punya anak, ujian keluarga, dan salah satu di antara bentuk ujian itu adalah rasa sakit. Tapi kita harus tahu, ketika Allah menguji seorang hamba dengan rasa sakit, apa yang dikatakan Allah kepada malaikat? Allah akan mengatakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, uktub." Ya, tetap tulislah, ya, solihan amalihi, amalan yang dia kerjakan ketika dia sehat. Jadi ketika kita sakit nih teman-teman, ya ini gambarnya gini, kalau kita sakit, ketika kita sehat, sebelum kita sakit, kita waktu sehat, kita ini rutin ngaji seperti ini. Contoh saja di Teras Kebaikan, kajiannya setiap Kamis malam Jumat. 1 bulan kalau ada 4 pekan, berarti 1 bulan menjalani 4 pengajian. Misal jeneng rutin, nggak pernah libur, rutin jalan terus, ikut terus. Suatu saat Allah takdirkan panjenengan sakit. Oke? Allah takdirkan panjenengan sakit, yang mengharuskan panjenengan tidak bisa berangkat majelis ilmu di Teras Kebaikan. Qadarullah sakitnya rada parah. Jenengan nggak bisa ngaji selama 2 bulan. Berarti terlewat berapa kajian? 8 kajian. Yang jadi pertanyaan, ketika kita terlewat 8 pengajian, padahal pas sehat kita terus rutin melakukan pengajian itu, kenapa kita tidak bisa berangkat ke pengajian? Karena kita sakit dan kita beriman. Maka kata Allah, amalan atau pahala orang yang sakit, orang kalau mukmin kemudian dia sakit, dia tetap dihitung pahala sebagaimana orang itu ketika sehat melakukan amalan itu. Jadi pas sehat dia mengamalkan amal soleh, pas sakit walaupun dia tidak bisa mengamalkan kajian di Teras Kebaikan, dia tetap dikirim oleh Allah sebagai bentuk pahala walaupun dia tidak melakukan. Jadi penak sehat atau penak loro? Kalau sehat kita harus berangkat dengan istiqomah. Kalau sakit kita kalau memang nggak bisa berangkat nggak apa-apa, tapi tetap dapat pahala. Sekali lagi Mbak, enak sakit atau enak sehat? Sehat ya. Nah, keduanya ini ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Pertama, kalau kita ingin menikmati perjalanan hidup atau menikmati sebuah episode perjalanan duniawi ini, kalau kita diberikan kesehatan, maka konsekuensi terbesar kita ya taat. Ya taat. Memperbanyak amal soleh, mengistiqomahkan amal soleh. Supaya apa? Supaya kita pas sakit, kita punya celengan amal soleh ini. Walaupun kita tidak melakukan amal soleh itu. Kurang baik apa Allah sama kita? Ya. Jadi, enak sehat atau enak
Sakit. Ya aku berusaha gen gue ngomong sakit tuh. Ya, enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Ya, nah. Itu yang poin utama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, maka memang perjalanan hidup ini semuanya kalau bagi orang beriman itu pasti baik. Ya, ajib tulil mukmin tadi. Rasulullah saja takjub kepada perkaranya seorang yang beriman karena takdirnya nggak ada yang buruk, nggak ada yang buruk dan atau nggak ada yang jelek. Semuanya baik. Ya. Nah, orang yang sakit itu kan kemungkinan dua nggih. Gitu. Orang sakit itu kemungkinan dua. Kalau tidak sembuh, nggih. Hello. Orang sakit itu kemungkinan dua takdirnya. Kalau tidak sembuh berarti sedo mati deh. Sedo. Enak pedus gak apa-apa Mas, mati nau. Sedo. Ya. Maka kata Nabi Muhammad, fa in syafahu, kalau Allah sembuhkan orang mukmin yang sakit tadi dan dia bersabar menjalani sakitnya. Ya. Allah akan memberikan kepadanya ampunan yang sangat luas kalau sembuh. Sebaliknya, wa in qabadahu, kalau Allah berikan kepada mereka takdir yang selainnya, yaitu kematian, atau biasanya kalau kita mengumumkan gerah sakwatawis meninggal karena rasa sakit, maka kata Allah ghafarahu wa rahimahu. Orang kok mukmin sakit dia sabar, kok bablas meninggal, maka orang itu akan mendapatkan ampunan dan ditambah mendapatkan rahmat. Kalau sembuh dapatnya ampunan satu, kalau meninggal dapatnya dua, sembuh dan rahmat. Jadi kalau habis sakit enaknya sembuh apa meninggal? Hello. Kalau sembuh itu dapatnya satu, ghafarahu atau wa tahharahu. Tapi kalau meninggal, ghafarahu wa rahimahu. Meninggal. Wah, apa kendel ya? Kendel ya. Ya karena memang kalau seseorang mukmin itu meninggal dalam kondisi sakit, wah itu memang banyak sekali keberkahan untuk kita. Maka teman-teman kalau sakit itu udah nggak usah khawatir yang lain-lain. Kalau selagi kita waktu sehat itu taat, istiqomah ngaji, istiqomah menuntut ilmu, istiqomah belajar, istiqomah beramal soleh, sudah nggak usah khawatir. Sehat atau meninggal itu semua perkara baik untuk kita. Oke. Jadi dasar perjalanan kita kalau bisa dasar kita bisa menikmati perjalanan yaitu meyakini takdir dari Allah itu pasti semuanya adalah kebaikan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa dipahami, coba kita lanjut ke tips atau cara-cara yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh para ulama untuk bisa seorang anak muda itu bisa menikmati perjalanan hidup sesuai kadar seorang beriman. Karena terkadang seseorang itu mengatakan, aku kan menikmati hidup, tapi cara pandang yang dipakai, cara pandangnya orang-orang anak muda yang dia tidak taat. Contoh, orang mabuk, ya, orang mabuk. Ketika ditanya, kamu ngapain melakukan ini? Menikmati hidup. Aku manusia biasa, boy, bukan nabi. Aku manusia, bukan nabi, boy, tapok. Ya, tahu nggak video itu ya? Ya? Itu alasan apa itu, gitu loh. Ya, maka kan sudut pandang itu banyak. Ada manusia, anak-anak muda yang mereka mengambil sudut pandang menikmati hidup itu dari sudut pandang yang keliru. Dia mabuk, dia judi, ya, kemudian dia apa itu ya? Ngogur nge-game terus uripe. Terus nonton film terus, nonton drakor terus dan lain sebagainya. Ya, orang ini terus menjalani hidup itu menurut jadi dia menikmati hidup itu menurut dia sendiri. Nah, ini masalah ini besar. Ya, maka kita sebagai pemuda muslim atau syabab atau seorang anak muda muslim mukmin tidak boleh mengukur kadar kenikmatan hidup itu sesuai daripada diri kita sendiri. Wah, itu masalah besar. Yang jadi malah bukan menikmati hidup sesuai dengan ketaatan, tapi justru bisa menjalani hidup penuh kesengsaraan. Karena gini, kalau kita hanya menganggap kenikmatan itu dari sudut pandang mata kita sendiri,
kebahagiaan, kenikmatan itu tidak panjang. Pasti jenengan akan kecewa dengan halal itu. Mabuk, waktu minumnya mungkin dia bisa mengatakan menikmati, tapi beberapa waktu setelah itu dia akan merasa sakit dan dia akan merasakan kesengsaraan. Judi juga sama. Berapa banyak anak muda yang judi itu bunuh diri? Ya. Berapa banyak orang anak-anak muda yang mabuk kemudian dia naik motor tertabrak terus meninggal? Bahagia nggak berarti itu? Tidak. Ya maka ukuran bahagia kita itu seperti itu, menikmati hidup ini harus sesuai ketentuan takdir Allah. Yang mana kita mengetahui segala bentuk itu bermula dari ilmu. Maka poin yang pertama, kalau kita ingin mendapati sebuah kenikmatan di dalam menjalani perjalanan hidup ini, kita harus kembali kepada ilmu. Kalau yang disampaikan oleh ada sebuah qaul. Kalau ada yang mengatakan dari Imam Syafi'i, ada yang mengatakan dari Ali bin Abi Thalib. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda itu harus diisi dengan ilmu dan ketakwaan. Ya. Kalau seorang pemuda tidak punya dua aspek ini, maka tidak bermanfaat atau tidak berguna masa mudanya. Ya. Sekali lagi, seorang anak muda muslim itu kehidupannya harus diliputi dengan dua hal ini, ilmu dan takwa. Bahkan teman-teman, ini kita agak serius sedikit ya. Kalau kita bicara takwa, itu butuh ilmu atau tidak? Butuh. Ya, maka kemarin waktu kita teman-teman nge-camp di mana? Nanti Mas, Gondosuli. Itu kan saya sampaikan salah satu di antara qaul seorang tabi'in yang bernama Tolak bin Habib. Beliau mengatakan begini. At-taqwa, takwa itu apa? Anta mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Wa anta truk maksiatillah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu poinnya dua. Pertama, orang yang bertakwa itu akan senantiasa mengamalkan seluruh apa yang Allah perintahkan, yang mana amalan itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, anta malah bita'atillah, mengamalkan sesuatu amalan yang mana amalan itu mendekatkan ketaatan kita kepada Allah. Yang mana untuk mengetahui amalan ini mendekatkan diri kita kepada Allah itu butuh ala nuri minallah, butuh cahayanya Allah. Yang mana cahayanya Allah di sini disebut dengan ilmu. Maka beramal soleh, beribadah itu butuh apa? Butuh apa yang disebut dengan ilmu. Ya. Tarju thawaballah, tujuannya kenapa orang bertakwa itu mengamalkan amal soleh? Karena mengharap ridhonya Allah, mengharap pahalanya Allah. Tapi tidak cukup satu tok. Wa anta truk maksiatillah, orang yang bertakwa itu juga harus meninggalkan maksiat. Bagaimana cara kita mengetahui harus meninggalkan maksiat ini? Ala nuri minallah, diulang dua kali. Ya, harus di bawah bimbingan cahayanya Allah yang disebut dengan ilmu. Takhafu iqaballah, karena orang ini takut akan azabnya Allah. Artinya teman-teman, kalau kita ingin hidup menikmati masa-masa hidup perjalanan kita di dunia ini, kita harus paham seluruh ketaatan, seluruh meninggalkan maksiat itu butuh ilmu. Bahkan orang-orang yang mengatakan kenikmatan itu ya maksiat itu sendiri, mereka tuh butuh ilmu juga kok untuk mempelajari maksiat itu. Ya. Orang itu butuh, orang maksiat itu tidak asal maksiat, mereka juga butuh ilmu dari maksiat itu. Ya. Maka kita sebagai seorang yang beriman, kalau pengen menjalani hidup ini dengan penuh kesenangan, penuh kegembiraan, maka lazimilah diri kita ini terus bersama ilmu. Salah satu di antara bentuk cara kita bisa bersama ilmu ya membersamai, mendampingi bersama dengan para pemilik ilmu. Ya. Tadi pagi jam 10 sampai tadi maghrib saya podcast bareng Habib Ja'far Al-Jufri dari Jogja. Kemudian kita di sesi terakhir berempat ditambah sama Gus Maulana Arif. Kita diskusi banyak, termasuk diantaranya kita tadi di segmen terakhir berbicara tentang Ashabul Kahfi. Ya. Ternyata diantara kenapa Ashabul Kahfi seorang anak muda yang mereka takut akan
pemimpin yang dolim, kemudian mereka bisa kuat bersembunyi di dalam gua. Itu ternyata, kenapa kok mereka bisa teguh? Salah satu di antara keteguhan mereka itu terbentuk karena mereka punya guru. Sekali lagi, mereka punya guru. Ashabul Kahfi ini kan terjadi di masa fatrah antara senjang daripada Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Jadi di tengah-tengah ini Ashabul Kahfi. Ya. Jadi mereka ini kenapa bisa kuat, kenapa bisa taat, kenapa bisa bertahan dalam ketaatan itu yang orang lain mungkin menganggap kowe iki ngopo ndelik ning gua. Orang akan mengatakan gitu. Tapi orang itu karena bentuk ketaatannya kepada Allah, khawatir ketemu sama pemimpin-pemimpin dolim itu, kenapa mereka bisa teguh berada di gua itu? Maka salah satu faktor yang paling kuat selain kesabaran ya, mereka itu memiliki seorang guru yang mana guru itu memberikan pelajaran kepada seluruh aspek kehidupan, maka mereka bersembunyi di gua itu tetap merasa bahagia. Ya, dan sedangkan kita ini kadang di rumah sudah enak dimasakkan sama ibu, gitu, masakannya ya enak, sekolah ya disangoni, ngaji ngeten iki disangoni, sangoni mboten? Mboten. Terus sekolah ya di sekolah nih, ora usah mikir duit. Kuwi gur, ini semua kan banyak ya kebaikan yang dilakukan oleh ibu. Ibunya gur rodok galak sithik lho, merasa orang yang paling tersakiti, bikin status. Bahagianya ya kawan-kawanku memiliki ibu yang lemah lembut. Sedangkan aku di rumah seperti hidup berdampingan dengan mak lampir. Padahal orang yang kita puji-puji tadi, seseorang teman kita tadi punya ibu yang sangat baik, tapi dia tidak bisa memiliki dia tidak bisa bersekolah di sekolahan yang lebih baik dibandingkan kita bersekolah. Ya. Terkadang itu kita menjadikan satu hal kecil itu seolah-olah kita merusak seluruh kebaikan orang yang kita cintai tadi. Oh, ini masalah teman-teman. Ya. Maka pertama nih, kalau kita ingin bisa menikmati perjalanan hidup, maka lazimilah kita hidup berdampingan dengan ilmu. Ini penting sekali. Ini selalu saya ulang-ulang. Ya semoga teman-teman bukan bosan. Karena berdampingan dengan ilmu ini penting sekali. Bahkan di beberapa kitab itu disampaikan lirikannya orang soleh, ya, itu bisa memberikan keberkahan untuk kita. Dilirik loh. Ya. Apalagi kita bersama mereka, apalagi kita bermajelis sama mereka, apalagi kita bisa menjadi khodimnya mereka. Khodim itu apa? Pembantu. Ya nek ustadz teko ki ya langsung digawein apa? Nek saya nggak usah. Maksudnya kalau ada guru-guru kita itu loh. Ya. Kalau ada guru-guru kita, Gus Amin, ya, Ustadz Hasan Aga. Siapa nih? Satu lagi siapa? Ustadz Nasrullah. Ya. Maka teman-teman ini harus rebutan menjadi khodimnya. Jangan kok malah kowe wae. Nah, ini yang menjadi satu ukuran. Maka dulu kita di pesantren itu seringkali kalau kedatangan ustadz itu kita karena kita biasanya rebutan itu sampai kita membagi waktu. Pokoknya nek jadwal iki kowe, nek jadwal iki aku. Nek jadwalku aja mbok rebut. Ya, itu penting. Kenapa? Keberkahan di antara ilmu yang kita pelajari di waktu itu salah satu bentuk memudahkan kita mendapatkan keberkahan dengan cara kita memberikan penghormatan secara penuh kepada seorang pemilik ilmu. Luar biasa. Ya, selain pemilik ilmu, kalau teman-teman mendapatkan tugas untuk membersamai atau melayani jamaah yang berada di majelis ilmu, itu juga mendapatkan keberkahan sendiri. Ya. Tapi tetap ngaji loh, kalau aku bagi tok kayak mulai. Ya, orang bagi tok kayak dolanan HP, jangan. Ya. Ini Mas HP kita enggak kita ya. Ya, baru rampung bagi ya melu nunggu. Ya, karena sudah selesai. Kan dapat pahala 2 sebab dibandingkan kita yang tidak membagi snack. Ya, itu. Maka itu semua itu bisa terjalin dengan baik, bisa berjalan dengan baik ketika kita memiliki ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menikmati perjalanan hidup? Kita ringan-ringan saja, karena ini menjadi satu poin penting untuk kita. Yang kedua, kalau kita ingin hidup ini menyenangkan, hidup ini bahagia di dalam menjalani perjalanan hidup yang kata Mas Fahmi tadi menyengsarakan tadi ya, kita nggak usah khawatir
dengan sesuatu, atau kita nggak usah khawatir dengan sesuatu yang sudah menjadi prioritasnya Allah. Jadi kalau sudah bicara urusan Allah, kita nggak usah ikut campur gitu. Ya, termasuk di salah satunya di antaranya ya jodoh gitu. Kita boleh ikhtiar, tapi kita tidak boleh memaksa pokoknya kudu kowe. Itu nggak bisa. Karena kalau kita berharapnya kepada seseorang, pokoknya kudu kowe mbak, aku nek ra karo kowe aku stres mbak. Sing wedok yang ngono, aku yo mas, asin aku yo pengen karo kowe mas, aku nek tanpamu seperti halnya aku suka kucing, suka kucing. Ya, aku tanpamu seperti halnya apa kuwi cengkaruk di dalam apa lah contohmu lah. Ya, kayak gitu deh. Aku tanpamu bagaimana sayur tanpa garam, hambar. Hidupku terasa tidak berwarna tanpamu mas. Allah. Perempuannya bilang gitu, laki-lakinya bilang gitu, dua-duanya sama cinta. Apakah mereka pasti berjodoh? Oh tidak, tidak semudah itu Ferguson, ya, tidak semudah itu, ya. Ada sepengalaman ini, apa ya? Orang. Tapi kata Gus Maulana itu, kajian itu kadang harus ada misal, perumpamaan. Ya sing diperumpamaan itu nek sabar, ikhlas, wah ini oke mas. Apa iki ditekan sisan, kudu apik ngono. Misal, mbok elek apik tetep apik ngono ya. Kepala gede, mboten. Ya nanti ganti-gantian lah. Ya, itu. Maka jangan terlalu khawatir, jangan terlalu memikirkan, jangan terlalu fokus memikirkan prioritasnya Allah. Capek mas kita. Sekali lagi capek. Ya. Kan tugas kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar. Ya. Terus habis tadi harusnya kita berjodoh, terus ternyata yang perempuan dilamar sama saudagar kaya, si perempuannya nggak patek sayang, tapi ibunya sayang. Mau nggak mau itu kan jadi toh. Kemudian dia datang ke pernikahannya nyanyi. Harusnya. Nah, ini. Sakit nggak itu? Sakit nggak? Sakit. Karena kekhawatiran kita terhadap sesuatu yang sudah Allah prioritaskan untuk kita. Ya. Maka kalau kita bicara masalah itu, ini hadis ini pernah saya sampaikan atau belum ya? Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan begini, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya. Jadi Allah itu kalau cinta sama kita tidak dipendam sendiri, tapi diberitahukan kepada siapa? Malaikat Jibril. Apa yang disampaikan Allah? Faqala inni uhibbu fulanan fa uhibbuhu. Kata Allah, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka kamu aku perintahkan untuk mencintainya juga. Oke? Bisa dipahami di sini ya? Nah, kemudian malaikat Jibril ini tsumma yunadi fis sama'i fayaqul. Ya, kemudian malaikat Jibril ini memberikan informasi, yunadi, memberikan kabar kepada penghuni langit. Penghuni langit siapa maksudnya? Para malaikat. Karena malaikat Jibril ini kan sayyidul malaikat, pemimpinnya malaikat. Kemudian malaikat Jibril bilang kepada penghuni langit, seluruh malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fayuhibbuhu. Kata Allah, kata malaikat Jibril kepada para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kamu semua diperintahkan untuk mencintainya juga. Oke? Nah, ketika para malaikat itu tahu mereka memiliki kewajiban untuk mencintai siapapun yang Allah cintai, maka mereka para malaikat itu tidak sekedar mencintai saja, tapi malaikat melakukan sholawat kepada orang yang Allah cintai. Bentuknya apa? Pertama, malaikat akan mendoakan kepada kita supaya kita tetap istiqomah di dalam jalan kebaikan. Yang kedua, malaikat akan mendoakan kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya. Nah, maka di beberapa riwayat itu disampaikan, ketika malaikat itu gemuruh di atas langit sana mendoakan kita supaya mendapatkan keistiqomahan dan mendoakan kita supaya diampuni oleh Allah, maka malaikat itu ada yang turun. Kalau di pembahasan di bulan November masalah kepatuhan itu kan, malaikat turun ketika sakaratul maut. Nah, kalau di dalam riwayat ini malaikat itu turun untuk memberikan kabar yang mana kabar ini di ayat yang sama.
Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengirimkan kabar kepada mereka paling tidak 3. Ala takhafu wa la tahzanu wa bisyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut itu adalah ungkapan supaya diri kita ini tidak terlalu takut, khawatir dengan masa depan yang sudah Allah jamin. Wala tahzanu, jangan bersedih. Itu artinya kita kalau sudah memiliki masa lalu yang cukup kelam, kita jangan terlalu memikirkan masa lalu tersebut. Teman-teman, saya mau tanya, sekelam apa masa lalu teman-teman? Ada yang pernah apa contohnya? Oh, nek bedek tidak salah. Apa contohnya? Pernah ada masa lalu yang menurut antum itu menjadi masa lalu yang sangat menyakitkan? Ada? Ada yang mau cerita? Mas Fahmi, korban apa? Korban bully. Korban bully. Ya. Masa lalu kan itu kan, nggak sampai sekarang kan? Masa lalu. Masa lalu. Ya. Oh, nadamu kayak nyanyi loh. Masa lalu gitu. Boten Ustaz. Boten ya. Nah, masa lalu. Kita pernah dibully. Dan kita semua ini pasti kok pernah dibully. Paling tidak kalau kita nggak pernah dibully secara gojlok-gojlokan, parah. Paling tidak kita pernah dipanggil dengan panggilan yang tidak sesuai nama kita. Ada yang pernah? Nah, ya. Nah, kalau dulu saya di pondok itu, karena saya kan tinggi ya, dipanggilnya itu towil. Towil gitu. Towil itu artinya kan panjang. Panggil itu. Tapi nek tak tok nih, kok suwe-suwe kesel dewe. Itu tidak bertahan lama. Cukup paling setahun tidak ada selesai. Tapi sampai sekarang pun ada beberapa 1-2 orang teman yang masih manggil, tapi guyonan saja. Juga apa-apa. Ya. Nah, masa lalu seperti itu jangan terlalu kita sedihi. Karena masa lalu kalau kita sedihi terus, maka masa lalu itu justru akan menjadi bumerang untuk kita, teman-teman. Ngomong saya masuk, kena produk posisi lu. Ya, siap. Oke. Nah, maka poin yang utama, kenapa kalau kita pengen mendapati 2 rasa ini, jangan khawatir dengan masa depan dan jangan terlalu bersedih dengan masa lalu. Kalau 2 perkara ini bisa kita lakukan, kita akan mendapatkan sebuah keberkahan hidup yang sangat luar biasa. Penak urip ini. Ya. Kalau yang belum punya jodoh, kita tidak terlalu memikirkan secara berat sehingga kita fokus terhadap orangnya, bukan ikhtiarnya. Maksudnya bagaimana? Orang itu kalau mencari jodoh, fokus kepada siapa yang mau dia nikahi. Kok suatu saat orang itu ternyata tidak menjadi jodoh kita, sakitnya banget atau biasa? Banget. Karena ada kok seorang anak muda yang cerita ke kita. Itu ketika dia berdoa, kan harusnya kalau doa minta jodoh itu kan, ya Allah, kalau memang dia jodohku, hantarkanlah dia kepadaku dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Hamba hanya bisa berdoa kepadamu ya Allah, kan gitu. Ini orang doanya beda. Ya Allah, kalau dia jodohku, maka hantarkanlah kepadaku dengan cara yang baik menurutmu. Kalaupun dia bukan jodohku, wes pokoknya kudu kae. Ya. Kalau yang baik kan kalau kita memang ada jodohku, hantarkan dia kepadaku. Kalau memang tidak, ya percepatkanlah dia jauh dariku supaya saya tidak merasakan sakit itu. Lah kok ndongane maksa Gusti Allah. Nek jodohku kek ndang dicepetne, nek dudu jodohku pokoknya kudu. Artinya kita meletakkan yang sebenarnya itu prioritas Allah, kita paksakan untuk menjadi prioritas kita. Kalau kita nggak dapat, sudah stres nih. Ya, diundang untuk pernikahan ramakat. Ngopo? Aku khawatir rasa sakit itu akan muncul kembali. Pemenang ngomong cah lanang. Sini yang lanang. Enak kancaku masalah bar ditinggal ngono kuwi nangis ning jero kamar. Ditekoki pake, ngopo nangis? Lanang kok nangis, lemah. Ya usah gitu lah. Insya Allah kalau kita tidak berjodoh dengan dirinya, insya Allah Allah menyiapkan kita jodoh yang lebih baik daripada dia. Yakin itu saja. Penak. Ya. Kalau kekhawatiran itu kita sandarkan kepada Allah, kita akan berpikir gitu. Oh, dia bukan jodohku, maka pasti Allah akan mengirimkan orang-orang atau perempuan yang jauh lebih baik daripada dia. Aku di beda ngono Mas Pak. Kita itu tidak menutup kemungkinan kita ini pernah merasa jatuh cinta kepada orang lain. Ada yang belum pernah jatuh cinta?
Ada? Kecuali sing adik-adik iki yo. Wah, yang jatuh cinta bahaya ini. Ya. Misal mbak mas, pernah nggak kita melihat seseorang kemudian kita jatuh cinta? Pandangan pertama, pernah? Sering, ngomong. Iso sering kok. Apa meneh? Boten, nah, apa boten ngoten niku, Mas Apip. Ya. Nah. Ya, kita kalau jatuh cinta, itu kan sesuatu hawa nafsu yang muncul. Gitu. Muncul, kita senang, wah, cantik sekali, dia seperti wanita yang aku idam-idamkan, ya Allah. Dia punya lesung pipi kanan kiri yang jeru banget. Manis. Alisnya itu seperti halnya apa? Alis sapi, matanya lentik. Ya, dia kagum dan dia jatuh cinta kepada orang itu. Kemudian kita meletakkan seluruh harapan kita kepada orang itu, kemudian dia ternyata tidak suka dengan kita, rampung awake dhewe. Ya, kita mengutarakan Mbak atau Dik atau apalah, Ukti, wanyel lah kayak gini. Geli ya macamnya. Yang mendekati apa lawan jenis dengan awalnya kan banyak ya pengurus itu. Ukti, saya dapat nomor anti dari ketua. Ya akhi, mau ada apa? Saya mau tanya. Kebetulan kan kita bendahara. Saya bendahara 1, kamu bendahara 2. Ini untuk merapikan keuangan kita. Oh. Boleh tahu nggak catatan sampai bulan Desember kemarin ada berapa? Sebentar ya, ya. Saya lihat dulu. Awalnya gitu. Awalnya biasanya itu bicara sesuatu yang bener sih. Setan ini pinter cara mainnya. Orang kok langsung, aku seneng karo kowe mbak. Orang mungkin orang kowe. Ya, nggak mungkin. Itu cara seperti itu terus sampai di satu titik kalau ada kesempatan, ya, Ukti, hari ini longgar tidak? Kenapa Nyontohin dewe. Kenapa? Ini mau kayaknya kita harus ketemu deh untuk memastikan menghitung kembali uang yang kita pegang. Mbak, jadi ngono ke tolaan rasane kok neko. Tolak langsung. Gah, langsung ngono ora apa-apa. Saya selalu sampaikan ke jamaah ke adik saya perempuan, ke saudara-saudara saya itu saya selalu sampaikan, nek enek cah lanang kok ngejak ketemu terus yang dia alasan untuk mengajak ketemunya itu sesuatu yang contoh ngajak rapatnya orang berapa? 2 saja cukup kok. Terlalu banyak orang tidak baik, terlalu banyak kepala nanti nggak rampung urusannya. Jenengan bagi mbak-mbak perempuan muslimah jangan khawatir, langsung menolak aja. Gah rasudi ngono sisan. Ora apa-apa, wong lanang ngono kuwi kudu di ngono nih. Ya, wong lanang kok senane mengambil kesempatan di dalam wonge teko ora iki. Orang ngomong loh mas. Jadi bolong loh mas. Sing moto iki mas. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kita harus pertama menyadarkan bahwasanya prioritas Allah itu tidak perlu kita khawatirkan terlalu serius gitu ya. Kalau ikhtiar tetap, doa tetap, tawakal tetap, tapi kekhawatiran itu jangan sampai kita munculkan terlalu berlebihan. Yang dikhawatirkan kalau kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah menjadi jalan prioritasnya Allah, maka kita kalau mengejar itu yang ada kita akan kecewa. Itu sudah rumus. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Pertama ilmu, yang kedua jangan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah menjadi prioritasnya Allah. Yang ketiga, rumus untuk menikmati perjalanan hidup itu adalah kita jangan mudah untuk membenci orang. Kenapa? Begini rumusnya. Ini tolong menjadi rumus hidup antum ya. Gini, kita itu hidup itu pasti akan berjumpa, pasti Allah akan takdirkan ketemu model 2 manusia. Pasti kita akan di dalam perjalanan hidup itu pasti akan ketemu 2 model ini. Pertama,
kita akan ditakdirkan oleh Allah ketemu sama orang-orang ahli hikmah, orang-orang baik, orang-orang taat, orang-orang soleh, orang-orang solihah. Kita itu pasti akan Allah pertemukan dengan mereka-mereka itu. Tapi di waktu yang lain kita juga akan pasti dipertemukan oleh orang-orang yang buruk perangainya. Orang ini ahli maksiat, orang ini tidak baik tutur katanya, orang ini tidak baik terhadap orang lain. Intinya orang ini buruk. Ya. Kita pasti akan ketemu dua model ini. Maka langkah kita bagaimana? Kalau kita ketemu sama orang baik, maka kita harus memastikan diri kita bisa bersahabat dengan mereka. Rangkul mereka, gandeng tangan mereka, ya, bersamailah mereka, karena orang-orang baik inilah yang akan menasehati kita dengan setulus-tulusnya, ya. Jadi tidak ada tendensi lain kecuali kalau aku taat, kamu juga harus taat. Ayo, ngopo kok telung dino iki wis ora ngaji to, Mbak? Ngopo kok seminggu iki ora ngaji to, Bro? Nek Mas yo. Jadi orang yang mempertanyakan kita tentang kebaikan yang kita lakukan, yaitu kawan-kawan yang baik yang kita miliki, ya, rawat mereka. Nah, teman-teman kayak gini nih harus saling bisa menguatkan. Jangan kok malah aku janjian yo nek sing isi Ustaz Kholis sah mangkat. Ya, yo ora apa-apa, nek ora masalah. Tapi teman yang seperti itu tuh bukan teman yang baik secara perangainya. Karena teman yang baik ini akan terus mengingatkan kepada sesuatu yang baik untuk dirinya dan untuk temannya. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang baik itu tidak akan menyelamatkan dirinya saja, tapi tidak akan pernah rela kalau temannya itu bermaksiat. Baik. Ya. Nah kita ini insya Allah teman-teman baik karena kita berada di lingkungan circle yang baik. Sebaliknya, kalau kita ketemu sama orang yang tidak terlalu baik, orang ini Masya Allah, nek ngendikan ku ya kasar ra umum, misah misuh, terus tutur katanya kasar, suka mencaci orang, atau bahkan kita pernah menjadi sasaran caciannya, kalau Mas Fahmi tadi, sasaran bulinya mereka, maka tugas kita apa? Jangan membencinya. Sudah, itu. Kalau Habib Ja'far mengatakan kita boleh bahkan diperintahkan untuk membenci kemaksiatan, tapi kita tidak boleh membenci pelaku maksiat. Kita harus membenci maksiat itu harus, tapi kita tidak boleh membenci pelaku maksiat. Karena bisa jadi mereka kenapa melakukan maksiat itu? Karena mereka belum dapat ilmu atau bahkan dia belum dapat circle yang baik. Maka teman-teman ini harus bersyukur. Pas kita maju seperti ini, insya Allah gak ada yang maksiat. Karena minimal perkewuh. Ngapa kok saiki orang ini? Lah, konco-koncoku saiki pecinan kabeh. Engko suwe-suwe koncomu kuwi yo pecinan. Oh, mbak-mbak ngoten. Wes saiki menengani ngopo? Aku perkewuh lho. Konco-koncoku saiki pasminanan kabeh. Pasminanan. Nek basa ning Twitter sing rame iki pasmina meleot. Ki opo meneh? Mbak-mbak ada pakai pasmina? Pasmina terus dipilih ke tengah ini. Yang lagi rame ini ya di Twitter itu. Tahu istrinya Rizky Febian? Mahalini. Itu kan server baru di kita kan. Ya kan dia baru mualaf, belum lama. Dia pakai pasmina meleot itu loh di Mekah. Wih di bahasa Indonesia. Ya. Ada yang mendoakan, ya Allah, ukhti Mahalini, semoga istiqomah. Amin. Ya amin, ya benar no mendoakan kebaikan. Ya. Ya tetap kita doakan, walaupun mungkin di feed Instagramnya kan baru hamil toh, itu membuka aurat. Dan kita tetap doakan saja semoga Mahalini dan orang-orang lain itu tetap berada di jalan keistiqomahan. Amin. Amine iki amine nggo wonge apa amine aku ya pengen kaya ngono. Oh ya kabeh ya siap. Ya, itu ya teman-teman ya. Jangan sekali-kali kita mudah untuk membenci orang. Ya, kenapa? Kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain yang datang kepada kita, itu termasuk di antara bentuk rahmatnya Allah. Maka kata Allah di dalam ayat Ali Imran itu ayat 159 Allah mengatakan fabima rahmatin minallah
linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka salah satu di antara rahmatnya Allah itu adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum. Orang itu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain dan senantiasa mendoakan supaya orang yang membuat kesalahan kepada kita atau menyakiti kita, kita tetap mendoakan mereka supaya diampuni oleh Allah. Angel nama bodan? Memaafkan saja susah, apalagi mendoakan supaya mereka diampuni sama Allah. Susah? Susah. Ya, mbak, aku memaafkan dia saja toh mbak. Aku memaafkan dia seolah-olah hatiku ini sudah menolak, tidak ada ruang lagi untuk memaafkan dirinya. Kalau kita sampai mengatakan demikian, kita ini siapa? Allah saja berfirman di dalam Al-Quran, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim, kata Allah di dalam surah An-Nisa 110. Allah mengatakan, dan barang siapa seseorang hambaku yang melakukan keburukan atau mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia meminta ampun kepadaku, yajidillaha ghafurur rahim, maka orang itu akan mendapati bahwasanya Allah Maha Pengampun. Kita ini siapa loh bro, sis ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kok bisa-bisanya kita tidak bisa memaafkan orang lain? Allah saja yang sering kali kita maksiati, kita meminta ampun sama Allah, Allah juga memaafkan kita. Oke? Nah, berarti tugas kita kalau memiliki teman yang baik, kita rawat mereka dan kita berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Rumus memberikan kebaikan kepada orang lain itu apa? Lakukan, setelah melakukan lupakan. Ini kan ini. Kalau rumus melakukan kebaikan itu adalah lakukan, lupakan. Lakukan itu sudah sangat jelas perintahnya, badiru bil a'malis sholihah. Bergegaslah kita untuk mengamalkan amal soleh. Kenapa poin yang kedua disuruh melupakan? Karena amal soleh tidak perlu diingat-ingat. Karena amal soleh kalau kita ingat-ingat terus, suatu saat orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya, kemudian orang itu menyakiti hati kita, kita akan mengungkit. Kowe iki ora kelingan, ndek ben kowe rekoso sing ngewangi sapa? Ya kan? Resiko itu yang kita hindari. Supaya kita tetap ikhlas lillahi ta'ala, maka kalau kita melakukan amal soleh, pertama tutup ya. Pertama lakukan, yang kedua lupakan. Insya Allah itu menjadi kebaikan untuk kita. Yang terakhir, ilmu, jangan mengkhawatirkan prioritas Allah. Yang ketiga, jangan membenci. Yang keempat, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapati kenikmatan dalam menjalani perjalanan hidup? Jangan pernah berharap kepada selain Allah. Udah. Ya. Itu kan sama saja kalau kita kalau kita bisa berharap seluruh perkara yang kita inginkan kepada Allah, Allah sendiri yang berjanji kepada kita, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah, kepada Allah lah hendaklah kamu berharap. Ini kan Allah memberikan sebuah janji kepada kita, nek kamu berharap, ya. Di dalam ayatnya disampaikan fastajib lakum. Maka kata Allah, aku akan menjawab doa-doamu. Ya, berarti kalau Allah sudah mengatakan demikian, Allah tidak akan pernah mengingkari sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita. Artinya, kalau kita dengan sengaja masih berharap kepada manusia, ya jangan kok terus kita menyalahkan suasana. Tapi kalau kita memang sudah berharap kepada ridhonya manusia, ya siap-siap saja capek, siap-siap saja lelah, siap-siap saja merasa kecewa daripada apa yang kita harapkan kepada sesama manusia. Gitu ya. Ya. Maka teman-teman, kalau kita bisa menjalani 4 poin ini, insya Allah kita akan menjadi seorang pemuda, seorang hamba, seorang manusia yang terus dibimbing di dalam menikmati perjalanan hidup. Ya, tergantung kita sekarang ya. Kita mau menjalani hidup ini menikmatinya atau menyengaja untuk menyengsarakannya, itu pilihan panjenengan. Kalau pengen bahagia, lakukan ini semuanya. Kalau pengen sengsara, lepas ini semuanya. Tergantung antum.
Antum mau mengukur kenikmatan menjalani hidup di dunia ini menurut aturan panjenengan sendiri. Kalau itu kita pilih, maka siap-siap saja untuk merasakan sebuah kesengsaraan yang sangat dahsyat. Kalau panjenengan memilih untuk menikmati hidup ini atas landasannya Allah, siap-siap aja panjenengan akan mendapati kenikmatan yang tidak ada batasnya. Di dunia menjalani nikmat hidup yang sangat luar biasa, di akhirat akan bertemu dengan orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kami kembalikan ke moderator. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Faris Izzuddin atas kajian yang telah beliau berikan. Alhamdulillah ya teman-temanku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jadi kami memberikan setidaknya 3 kesempatan untuk pertanyaan. Monggo silakan, mungkin dari mas-masnya atau mbak-mbaknya yang ingin bertanya bisa langsung diangkat tangannya, terus ya nanti saya kasih mic terus ngomong langsung ke Ustadz gitu. Mungkin dari yang Ikhwan terlebih dahulu, dari mas-masnya mungkin ada yang ingin bertanya. Monggo silahkan. Ada yang ingin bertanya? Gak apa-apa, monggo. Biar menambah durasi gitu, biar ada konten juga dari Mas Habib itu. Enggak, ini sekalian Ustaz. Gak apa ya. Biar ada konten gitu. Ayo monggo, Mas, monggo. Gak apa-apa. Ayo. Lagi. Mas Firman. Sang keri kita ya. Izin tanya Ustaz. Yang pertama, mohon tipsnya untuk tips ilmu untuk tidak khawatir dengan masa depan dan mudah melupakan yang masa lalu tadi. Kemudian yang kedua, pertanyaan titipan yang tadi, tapi masuk material. Kenapa Allah menakdirkan kita bertemu dengan orang baik dan orang buruk sebenarnya? Kemudian yang ketiga, ini tentang memaafkan orang. Ambil contoh aja. Misal di perjalanan, kita berjalan di veranda. Di saat hujan, kemudian kita lewat, nah di seberang jalan lawan arah kita itu kencang, kemudian nyebongi lah, airnya nyebongi, ada genangan airnya terus kena kita, jembatan. Nah, kemudian kita menyerahkan kepada Allah. Maksudnya gini, saya serahkan ini ke akhirat kelak, entah Allah akan mengampuni atau membalasnya. Nah, kira-kira sikap tersebut itu bagaimana? Mungkin 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, tips